Cerita ini berlatar tahun 1982 di daerah Subang. Sarman, tukang gorengan keliling di kampung kecil itu, ceria mendorong gerobaknya setiap senja, menembus ganggang sempit yang remang. Tempe mendoan, tahu isi, dan cireng tersaji hangat. Aromanya menggoda hidung para tetangga yang mengintip malu-malu dari jendela kusam. Mereka tak hanya menyukai rasa garing gorengannya, tapi juga senyumnya yang menenangkan. Di ujung jalan, anak-anak bersorak, pemuda-pemuda bersenda gurau, seolah Sarman adalah penanda bahwa malam akan baik-baik saja. Namun di rumah kecil peninggalan ayahnya, ibunya yang sakit menunggu dengan gelisah, berharap Sarman pulang selamat dengan sedikit uang untuk obat. Meski kebahagiaan mereka sederhana, belakangan ini Sarman merasakan hawa asing yang gelap, seolah ancaman tak kasat mata menyelinap di antara tawa dan gurau, menunggu saat tepat untuk menerkam. Ibunya, Mak Priyanti, adalah satu-satunya cahaya di tengah kehidupan Sarman yang serba pas-pasan. Setiap ia pulang berdagang, langkahnya yang lelah seperti disambut semilir angin sejuk, karena di ambang pintu telah berdiri sosok yang paling ia kasihi itu, menantinya dengan senyum teduh dan mata penuh pengharapan. Sebelum bicara soal uang atau obat-obatan, Mak Priyanti selalu menyuruhnya mencuci tangan, lalu menghidangkan teh manis hangat, seakan dengan meneguk teh itu, segala penat dan kekhawatiran dapat luruh. Di setiap tegukan, sebetulnya Sarman tahu, terkandung doa-doa bisu yang diam-diam dilangitkan sang ibu, memohon perlindungan bagi satu-satunya darah daging yang tersisa di dunia ini. Doa itu tak sekadar lantunan dalam hati, ia merasuk ke sela-sela aroma teh, menenangkan dada Sarman yang kerap dilanda gusar. Meski ekonomi mereka kembang kempis, cinta itu tetap subur, mengakar di rumah reot yang nyaris roboh, tapi selalu tegak berkat kasih sayang yang tak pernah surut. Dalam kehangatan tersebut, ada kerinduan yang entah terhadap apa, mungkin kehidupan yang lebih lapang, mungkin sekadar sepotong harapan akan masa depan yang tak begitu gelap. Setiap kali Sarman menatap wajah pucat ibunya, ia ingin menggenggam waktu agar tak terus berputar, agar momen sederhana ini, ketika ia menyeruput teh sambil mendengar bisik doa ibunya, bisa berlangsung selamanya. Namun, ada detak jantung yang tak tenang dalam dada Sarman, semacam firasat yang susah diusir. Ia berusaha mengabaikannya, tapi bayangan ibunya yang rapuh, mudah terserang penyakit, tak pernah benar-benar hilang. Di luar pintu, dunia terus berputar, ancaman makin mencengkeram, dan Sarman hanya punya ibunya, ibunya hanya punya Sarman. Seperti dua insan yang berpegangan di tepi jurang, mereka berharap kasih sayang itu cukup kuat untuk menahan mereka agar tak jatuh ke dalam kegelapan yang makin pekat. Beberapa pekan terakhir, gelap malam tak lagi menjadi saat istirahat yang tenang bagi warga kampung. Ia menjelma penjara ketakutan di bawah langit kelabu yang seakan menertawakan nasib mereka. Begal-begal itu bermotor seperti hantu tanpa wajah, datang tiba-tiba, mengintai dari gang tak bercahaya, dan menghilang secepat kilat setelah menebar teror. Tak peduli siapa korbannya, mereka merampok dengan buas, tak segan melukai atau bahkan menghabisi nyawa jika ada perlawanan. Para tetangga yang dulunya bersedia saling membantu, kini menutup jendela lebih cepat, bahkan lampu-lampu rumah direndahkan agar tak menarik perhatian. Di sudut-sudut kampung, pembicaraan malam berubah menjadi bisik-bisik cemas, cerita tentang pembegalan terbaru yang menambah luka batin kolektif. Seolah ketakutan itu merayap melalui celah pintu dan retakan dinding, mencengkeram jantung semua orang, membuat mereka enggan melangkah keluar rumah selepas senja. Sarman, yang bergantung pada penjualan gorengan hingga larut, mulai merasakan getaran halus di tangannya setiap kali memutar roda gerobak. Ia tahu resiko mengais rejeki di tengah kegelapan yang dipenuhi aroma ancaman ini. Namun, kebutuhan hidup dan kesehatan ibunya memaksa ia tetap menjual tempe mendoan, tahu isi, dan cireng di sudut-sudut gelap kampung. Setiap langkahnya menyusuri gang sempit seakan diiringi bisikan halus para begal yang mungkin mengintai dari kejauhan, menunggu celah lengah. Ia tak berani menatap bayangannya sendiri, takut di belakang siluet itu ada sosok lain, tak kasat mata, bernafas pelan menyiapkan serangan. Dalam kegelisahan yang tak pernah benar-benar surut, ia berharap malam ini masih akan berakhir damai, meski di dalam dadanya, getar kecemasan tak kunjung mereda. Suatu malam yang seharusnya sunyi, saat Sarman mendorong gerobaknya pulang dengan kantong yang nyaris kosong karena dagangan sepi, ia disergap perasaan aneh. Biasanya lampu-lampu jalan menyala meski temaram, tapi kali ini semuanya padam, menyisakan bulan separuh yang menggantung redup di langit, seolah enggan menyinari bumi yang penuh duri. Udara terasa berat, seperti menekan dada Sarman agar tetap waspada. Ia melangkah hati-hati,
mencengkeram pegangan gerobak lebih erat dari biasanya. Tatapan matanya berkeliling, mencari tanda-tanda bahaya yang mungkin mengintai di balik sudut gelap atau bayangan pohon. Saat ia tiba di depan rumah dan melihat pintu depan terbuka lebar, dadanya berdegup sekencang langkah kuda ketakutan. Keringat dingin merembes di pelipis. Waktu serasa melambat, setiap detik menetes seperti racun. Ada pertanyaan yang menggantung. Mengapa pintu itu terbuka? Siapa yang telah masuk ke sana? Semua jawaban datang dengan teriakan memilukan yang menggema dari dalam rumah. Itu suara ibunya, cemas, lirih, namun syarat putus asa. Lalu, tiba-tiba suara itu berhenti, terpotong seolah dirobek paksa dari udara. Lutut Sarman hampir goyah, namun ia memaksa diri melangkah masuk. Dengan napas yang tersendat, ia menerobos ruang tamu yang gelap. Angin malam menyelinap dari pintu, membelai kulitnya yang merinding. Setiap langkahnya terasa berat, seakan ada gravitasi yang menariknya ke bawah. Ia meraba dinding, merasakan permukaannya yang kasar dan dingin. Tak ada yang menyahut, tak ada cahaya, hanya aroma asing yang mengaduk perut. Dalam keheningan yang menggigit, Sarman memanggil nama ibunya, namun suaranya tenggelam dalam kekosongan. Ia siap menghadapi apapun yang menunggunya di ujung ruangan. Meski hati kecilnya memohon, berdoa agar semua ini hanya mimpi buruk yang segera usai. Di lantai dingin yang bercahaya remang oleh sisa penerangan bulan, Sarman melihat sosok ibunya tergeletak tak berdaya. Lehernya terluka parah. Darah menggenang membentuk genangan kelam di atas ubin kusam. Perabotan berserakan, kursi rebah dengan kaki patah, meja terguling seperti ingin menjeritkan apa yang telah terjadi. Dompet dan barang berharga yang dulu dijaga ibunya bagai harta karun sederhana kini raib tanpa jejak. Tubuh Sarman bergetar, seolah seluruh tulang di tubuhnya melemah. Tangisnya tak terdengar, namun air mata dan keringat bercampur mengalir di wajah, menciptakan aliran kesedihan yang pahit. Sang ibu, yang baru saja menghembuskan napas terakhir di hadapannya, sempat menggerakkan bibir tanpa suara, mungkin ingin menyampaikan pesan, doa, atau sekadar meminta maaf karena tak lagi dapat menemani Sarman. Kini, hening mendekap ruangan seperti kain kafan. Kehilangan ini menghunus kalbu Sarman lebih tajam daripada sembilu, merobek pertahanan yang ia bangun bertahun-tahun. Amarah membara dalam dadanya. Namun amarah itu bercampur duka yang menghancurkan. Ia ingin menjerit memanggil nama ibunya, tapi suaranya tersangkut di kerongkongan. Yang tersisa hanya getaran dendam yang perlahan membeku. Sebuah emosi gelap yang akan membentuk jalan hidupnya yang baru, kelam, dan tak kenal ampun. Malam itu, di tengah lengang yang baru saja dihantam tragedi, jeritan Sarman memecah kesunyian bak petir di musim kemarau. Suaranya tajam, parau, bercampur keluh pilu yang menggetarkan dinding-dinding kampung. Para tetangga berhamburan keluar rumah dengan wajah tegang. Tidak berani mendekat terlalu dekat namun tak kuasa menahan rasa ingin tahu yang bercampur ketakutan. Mereka melihat Sarman terduduk di lantai, menggendong tubuh ibunya yang tak bernyawa. Udara mendadak berbau darah dan air mata, menggantikan aroma tempe goreng yang dulu mengalir dari gerobak kecil milik Sarman. Semesta seolah berhenti berputar, hanya derap langkah tergesa dan bisikan cemas yang mengendap di udara kelam. Sarman terisak, mengatupkan gigi hingga rahangnya sakit. Matanya merah, berkilat dingin, bukan sekadar kesedihan biasa, tapi dendam yang mendidih dalam jiwa yang terkoyak. Ia mengingat teh hangat yang biasa ibunya suguhkan, dan cara sang ibu membelai rambutnya sambil mendoakannya setiap malam. Semua itu kini terhempas kasar oleh tangan-tangan kejam para begal. Di benaknya, wajah-wajah tanpa nama membentuk bayangan mengerikan, menari di atas genangan darah. Tak ada yang bisa menghibur atau menahan laju emosi Sarman. Derita dan amarah telah menjadi satu, siap menuntun langkahnya ke jalan gelap yang belum pernah ia tapaki sebelumnya. Para tetangga hanya dapat menatap ngeri, menyadari bahwa malam ini telah menorehkan luka yang tak akan pernah tertutup rapat. Keesokan paginya, ketika cahaya matahari yang buram menusuk melalui jendela yang retak, sejumlah polisi datang ke rumah Sarman. Mereka berdiri canggung di ambang pintu, membawa buku catatan dan pulpen yang tampak tak berdaya menghadapi kenyataan yang berdarah. Pertanyaan-pertanyaan mereka terdengar kaku, seolah hanya formalitas yang mengapung di udara beku. Sarman memandang mereka dengan mata meradang, mata yang semalaman tak terpejam, mata yang dipenuhi bayangan wajah ibunya yang tergeletak di lantai. Setiap kali petugas bertanya, nadanya dingin,
dan janji penangkapan pelaku terdengar rapuh seperti kertas tipis yang siap koyak oleh angin. Harapan yang sebelumnya mengalir layaknya sungai tenang kini mengering, menyisakan lubang menganga dalam dada Sarman. Ia dapat menangkap keraguan halus yang memancar dari sorot mata para polisi. Ada semacam kebuntuan, ketidakmampuan, atau mungkin sekadar kebosanan menghadapi kasus yang terlalu sering terjadi. Banyak korban telah menumpuk di balik arsip, menguning di lembar-lembar laporan yang tak pernah diurai tuntas. Sarman tahu, para begal ini bukan sekadar hantu yang mudah lenyap begitu saja. Mereka menaklukkan jalanan malam, menyergap mangsa, dan pergi tanpa jejak yang jelas. Dalam sunyi yang menggelayut, Sarman merasakan amarahnya mendidih, merayap naik ke kerongkongan. Janji-janji polisi itu terdengar seperti lelucon pahit, menggema di kepalanya yang pening. Jika para penegak hukum tampak tak berdaya, siapa lagi yang bisa ia andalkan untuk menuntut keadilan atas darah ibunya yang tertumpah sia-sia? Dan dalam perih itu, perlahan muncul bayangan bahwa ia sendiri yang harus menjadi pedang keadilan, tanpa aba-aba, tanpa restu, hanya bersandar pada bara dendam yang tak mau padam. Seusai pemakaman ibunya yang berlangsung di bawah langit muram, Sarman berdiri kaku di tepi gundukan tanah basah. Tak ada kata yang mampu terucap, seakan suara telah terserap oleh bumi yang menerima jasad ibunya. Kerumunan tetangga yang biasanya hangat kini sekadar kerumunan bisu. Beberapa meneteskan air mata simpati yang terasa hambar. Sarman menatap jauh, menembus garis pohon di kejauhan, tetapi yang terbayang hanya wajah ibunya. Semua kelembutan yang pernah mengalir dalam hidupnya kini terkubur bersama segumpal tanah. Ia tak kembali ke gerobak gorengannya yang bisanya menjadi sumber penghiburan. Selama beberapa hari ia membiarkannya teronggok di sudut rumah yang rapuh, melihat bagaimana roda kayunya dia membisu, seperti menegaskan bahwa tak ada lagi hari-hari sederhana yang bisa ia jalani. Ada sesuatu yang pecah di dalam dadanya, membentuk celah tempat amarah perlahan menyusup, menjadi bara yang membakar tanpa suara. Di sudut sepi malam berikutnya, ketika kampung terlelap dalam ketakutan dan tangisan tersembunyi, Sarman mengambil sikap tegap dalam kegelapan. Ia teringat masa mudanya, ketika almarhum ayahnya mengajarinya gerakan-gerakan silat dasar di halaman belakang. Ia dulu tak terlalu serius, hanya berlatih sambil bercanda, menganggap itu sekadar olahraga yang menyenangkan. Namun kini, ingatan itu kembali dengan kekuatan penuh, menuntut sesuatu yang belum pernah ia wujudkan, pembalasan. Dalam diam, sumpah terucap di sanubarinya. Ia akan mencari para begal yang telah merenggut ibunya, meski ia tak tahu bagaimana. Ia tak lagi membutuhkan kata-kata, ia butuh tindakan. Diamnya adalah kobaran dendam yang tak tersuarakan, mengalir dalam nadi bersama darah yang kini terasa lebih panas dari sebelumnya. Malam-malamnya kini dihabiskan dalam keheningan yang menegangkan. Tak lagi ia menggoreng tempe dengan senyuman tenang, melainkan dengan tatapan dingin yang menembus kegelapan. Di atas meja kayu yang goyah, pisau dapur tumpul diasah pelan-pelan hingga menimbulkan suara nyaring yang memantul di dinding rumahnya yang retak. Tangannya yang dulu luas mengadon bumbu kini bergetar menahan luapan amarah, tapi ia berusaha tetap tenang. Di sela kepulan uap minyak dan aroma rempah, pikirannya berkelana mencari celah. Ia bukan lagi Sarman si tukang gorengan yang ramah. Ia perlahan menjadi seorang pemburu, mencari mangsa yang bersembunyi di balik bayang-bayang malam. Saat kembali berkeliling kampung, keramahannya tertutup rapat oleh tatapan waspada. Ia tak lagi menjajakan gorengan dengan suara riang, hanya berjalan menyusuri ganggang kumal, menguping bisik-bisik di sudut-sudut gelap. Orang-orang membisu ketika ia datang, merasa ada perubahan mengerikan yang merasuk dalam dirinya. Sebagian kawan lamanya enggan menatap matanya, seakan takut membaca misteri yang menggelap di sana. Dari potongan-potongan informasi yang tersebar seperti remah gorengan, Sarman menemukan arah, sebuah gudang tua di ujung jalan sepi, tempat penjahat meramu kejahatan. Ia merekam setiap detil, mengukirnya dalam ingatan. Semakin jelas rute yang harus ditempuh, semakin tajam pula api dendam yang bersemayam di dadanya. Batin Sarman bergolak seperti permukaan minyak panas di wajan yang ia tatap setiap malam. Di satu sisi, ia mengetahui persis ajaran ibunya, kebaikan, ketabahan, dan pengampunan. Namun, kesedihan serta amarah yang mendidih di rongga dadanya seakan mengikis warisan moral itu sedikit demi sedikit. Ia bimbang, takut tersesat ke lorong gelap yang sama dengan para begal. Berulang kali terngiang suara lembut ibunya, yang dulu menuntunnya menghindar dari perbuatan jahat. Sekarang suara itu terasa bagai gema jauh yang memudar,
tergantikan oleh ingatan mengerikan akan tubuh ibunya yang tergeletak tak bernyawa. Tangannya gemetar ketika menyelupkan potongan pisang ke dalam minyak panas, dan ia membayangkan gelembung-gelembung kecil yang meletus itu adalah ledakan dendam yang tak lagi dapat ia bendung. Setiap malam, saat wangi gorengan menguar memenuhi ruang sempit rumahnya, Sarman bertanya-tanya, apakah Tuhan akan memaafkannya? Ibunya tak pernah mengajarinya membalas dengan kekerasan. Ia memahami dosa yang mengintai, namun rasa sakit karena kehilangan sosok yang paling dicintai terus merayap di benaknya, menyumpal logika dan menekan nurani. Dalam kegelapan yang merambat, ia berkutat di antara dua pilihan, menjadi pahlawan yang menuntut keadilan tanpa pandang bulu, atau justru menjadi monster yang sama beringasnya dengan para pembunuh. Dan minyak panas yang mendidih di hadapannya, entah mengapa, terlihat semakin mirip dengan cerminan hatinya yang siap meledak kapan saja. Sore itu, ketika cahaya matahari berangsur pucat dan bayang-bayang rumah memanjang di tanah, seorang tamu tak diduga muncul di depan pintu Sarman. Darno, teman masa remaja yang dulu kerap bermabuk-mabukan dan mengemis keberanian palsu di sudut gang gelap, kini tampak lebih tenang. Ia mengenakan jaket ojek kumal, berbau asap knalpot, namun sikapnya tak lagi penuh kecongkakan. Sarman menatapnya dengan tatapan sendu yang tersisa, tak tahu apa yang bisa diharapkan dari pertemuan ini. Dulu mereka bersahabat bagai saudara, sebelum jalan hidup membawa Darno ke pertobatan dan Sarman ke kehidupan lurus sebagai penjual gorengan. Kini, terdorong rasa iba dan perih yang tak terucap, Darno datang menawarkan bekal informasi yang sangat berharga. Ia tahu betul siapa pemain di balik ramaian senja yang semakin suram, siapa yang menguasai jalan-jalan gelap, dan di mana rahasia kelam itu bersembunyi. Ketika Darno bicara dengan suara nyaris berbisik, Sarman dapat merasakan getar keraguan di balik kalimat-kalimatnya yang singkat. "Aku tak bisa ikut membunuh, men," ucapnya pelan, tak berani menatap mata Sarman langsung, seakan takut melihat nyala dendam yang mungkin berkobar di sana. Namun, ia menegaskan kesediaannya untuk membantu dalam batas kemampuannya, memberi petunjuk, arah, dan nama-nama yang selama ini tertutup kabut misteri. Sarman tak membalas dengan kalimat panjang, hanya mengangguk hambar. Namun di balik keheningan itu, ia berterima kasih dalam diam. Kehadiran Darno terasa seperti sebuah lilin kecil yang menerangi sudut hatinya yang gelap. Meski Darno tidak akan ikut menghunus pisau atau menumpahkan darah, informasi darinya adalah kunci menuju pembalasan yang selama ini menari-nari di pikiran Sarman. Dan di antara keduanya, ada kesadaran getir yang menggantung di udara. Dunia tidak lagi sesederhana masa muda mereka, dan bantuan ini, betapapun samar dan berhati-hati, mungkin akan menjadi percikan pertama yang akan menyalakan kobaran api dendam yang tak terbendung. Malam merayap perlahan, menyerap cahaya bulan ke dalam lipatan kelam. Sarman melangkah tanpa suara, melintasi gang sempit dan jalan berlumpur yang jarang dilalui. Petunjuk dari Darno membawanya ke pinggir kampung, ke sebuah gudang tua bekas pengusaha kayu yang sudah lama ditelantarkan. Bangunan itu tampak menyeramkan dalam cahaya redup. Papan-papan kayu lapuk tertumpuk sembarangan, ilalang liar menembus celah lantai retak, dan atap seng yang berkarat menjerit pelan ketika angin malam berembus. Di sekitarnya, motor-motor diparkir seenaknya, menyiratkan keberadaan para begal yang sering menguasai malam. Dari sela-sela dinding reot, terdengar tawa kasar dan umpatan kotor yang memotong kesunyian seperti pisau tumpul. Sarman bersembunyi di balik semak yang basah, tubuhnya tegak namun napasnya tertahan, mencoba memaksa jantungnya agar tidak berdetak terlalu keras. Ia ingin berteriak, ingin langsung menerjang, tapi kewaspadaan mengekang amarahnya. Ia tahu malam ini belum waktunya. Ia hanya mengamati, mencatat, menandai wajah-wajah penuh dosa, mencuri potongan informasi yang kelak akan menjadi senjatanya. Dalam keremangan, Sarman berkonsentrasi penuh. Ia mengintai orang-orang yang mondar-mandir, mencatat ciri-ciri mereka, siapa yang tampak memimpin, siapa yang hanya ikut-ikutan. Samar-samar, ia mengingat jejak luka di tangan seorang pria yang tertawa paling keras. Apakah itu pria yang membunuh ibunya? Keringat dingin mengalir di pelipis Sarman, membasahi kerah bajunya. Angin malam menyisir rambutnya yang kusut, membawa aroma busuk dari gudang itu, seakan mewakili moral para penghuninya yang membusuk pula. Selama beberapa jam, ia tetap di sana, menahan desakan dendam yang menggeliat dalam dada, seperti binatang buas yang meraung mencari jalan keluar. Ia harus tetap tenang, tidak boleh lengah. Malam ini bukan untuk bertindak. Malam ini adalah gerbang menuju balas dendam yang direncanakan dengan matang. Lewat celah sempit di antara papan kayu yang lapuk,
Sarman memandang dengan mata menyipit, berusaha meredam gemuruh dalam dadanya. Di dalam gudang yang remang, ia melihat sekelompok pria mabuk, tertawa keras sambil menenggak minuman murahan. Cahaya purnama yang terhalang atap rusak hanya menyorot beberapa bagian wajah mereka, tapi cukup baginya untuk mengenali satu sosok. Pria bertubuh ceking, dengan tatapan liar, pernah Sarman lihat berkeliaran di gang dekat rumahnya. Ia ingat betapa pria itu memandang ke arah ibunya seolah memeriksa calon korban. Luka kecil di tangan pria tersebut terlihat samar di bawah sinar bulan, kemungkinan souvenir dari aksi keji yang mereka lakukan semalam. Detak jantung Sarman menggema di telinganya, nyaris menenggelamkan tawa kasar yang menggema di dalam gudang. Dari posisi persembunyian, Sarman merasakan genggaman pada pisau kecil di kantongnya menguat. Tepiannya telah diasah tajam, siap mengoyak daging dan menciptakan teriakan yang membayar darah ibunya. Namun ia tahu, malam ini bukan waktu yang tepat. Amarahnya menyala, namun ia harus mematikannya sementara. Ia sadar, jika ia melompat saat ini, hanya akan ada kesia-siaan. Ia masih satu lawan banyak, dan kejutan bukan sekadar mengintai, ia harus menguasainya. Dengan tekad yang menggigit dan urat leher yang menegang, Sarman berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan kembali ke sini dengan strategi yang matang, rencana yang tertata, serta keberanian yang tak goyah. Saat ini, ia harus mundur, memetakan target, menanti saat tepat untuk bertindak tanpa ampun. Pulang dari pengintaian, Sarman merasakan tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena gelora amarah yang ia tahan sedemikian lama. Ia duduk di kursi kayu tua di halaman belakang rumahnya, menatap langit yang masih membungkus bulan setengah purnama. Ingatan pada ayahnya muncul bagai kilatan cahaya di malam kelam. Dulu, ketika ia masih remaja, sang ayah pernah mengajarkannya serangkaian jurus silat praktis yang dirancang untuk menaklukkan lawan secepat kilat. Ia menutup mata, mencoba meraba kembali ingatan itu. Pelan-pelan, ia berdiri dan menggenggam udara kosong, seakan menarik bayangan ayahnya ke dalam lingkaran pikiran. Tangan dan kakinya bergerak seperti menari dalam kesunyian, mengikuti irama yang pernah diajarkan. Serangan cepat, tepat, dan mematikan. Kakinya melompat ringan, tangannya menepis udara, membayangkan tulang wajah para begal yang akan diremukan, membayangkan jerit ngeri mereka saat menerima ganjaran setimpal. Berkali-kali ia mengulang gerakan itu, hingga keringat bercucuran membasahi pelipis dan punggungnya. Nafasnya tersengal, tapi semangat dendamnya terus memompa darah panas ke seluruh tubuh. Ia mengambil karung pasir yang biasa dipakai menumbuk gorengan, lalu menggantungnya di sebuah balok kayu. Di balik malam yang sunyi, pukulan dan tendangannya menghantam karung itu tanpa ampun. Ia membayangkan wajah para begal menempel di sana. Setiap dentuman adalah janji untuk menumpas kejahatan yang telah merenggut ibunya. Meski tulang lengan dan betisnya terasa ngilu, rasa sakit itu justru menyuburkan dendam, menjadikannya pupuk yang akan membuatnya semakin kuat. Dalam terang bulan yang samar, Sarman perlahan berubah menjadi sosok yang berbeda, lebih tenang, lebih mematikan, dan siap membalas semua kengerian yang telah mereka tanam di hatinya. Malam itu, bulan purnama bercahaya pucat, menyoroti atap-atap rumah dengan keheningan yang tegang. Sarman, di tengah gelap yang membeku, duduk dalam diam di depan meja sederhana yang pernah dipakai ibunya untuk menyiapkan teh hangat. Di sana, ia merapikan peralatan yang akan menjadi saksi dendamnya. Sebuah pisau tajam dengan kilauan dingin di mata pisaunya, sepotong pentungan kayu yang ia rapatkan di sela jemarinya, serta kain hitam yang akan menutupi wajahnya dari sorot bulan dan pandangan para musuh. Napasnya teratur, namun di balik setiap hembusnya tersimpan gairah membara. Cahaya bulan menimpa foto ibunya yang terpasang miring di dinding, seakan memanggilnya untuk mendekat. Ia bangkit, melangkah perlahan, lalu menatap wajah ibunya yang membeku dalam kenangan. "Ma," bisiknya, suaranya lirih seperti embusan angin di celah jendela. "Aku lakukan ini untukmu." Kata-kata itu tak menggema, tak ada yang menjawab. Tapi ia merasa ibunya mendengar. Dari suatu tempat yang sunyi namun tenang. Tanpa ragu, ia menyampirkan kain hitam di atas kepalanya, hanya menyisakan celah kecil untuk kedua mata yang kini berkilat seperti mata elang. Langkahnya keluar dari rumah tak lagi menghitung risiko, tak lagi gentar oleh konsekuensi. Ia melangkah tegap menuju malam, membelah bayang-bayang yang terentang di gang sempit. Dulu, Sarman adalah tukang gorengan keliling yang ceria, menawarkan rasa renyah pada para pelanggan. Kini,
Ia telah berubah menjadi sosok pelaksana hukuman, membawa kegentingan yang berputar dalam pikirannya, menantang bahaya, dan memupuk keberanian yang tumbuh dari luka batinnya yang tak pernah sembuh. Tiap ketukan langkah di tanah seolah menorehkan sumpah yang tak terucap. Ia tidak akan berhenti sebelum para begal itu mendapat ganjaran setimpal. Dan malam ini, di bawah cahaya bulan penuh, Sarman akan menghitung setiap tarikan napas seperti pertaruhan terakhir antara hidup dan mati. Malam itu, setelah menempuh perjalanan dalam senyap dan menyelipkan diri ke balik bayang-bayang pepohonan, Sarman menanti dengan sabar. Ia mendengar canda tawa kasar dari dalam gudang tua. Para begal telah berpesta, perut mereka kenyang, kepala mereka pening oleh minuman, dan kewaspadaan mereka menurun drastis. Saat waktu terasa tepat, tak ada langkah mendekat, tak ada mata yang memeriksa sudut gelap, Sarman bergerak. Ia melangkah sehalus angin. Pisau dalam genggaman menghunus udara tanpa suara. Setiap ayunan tangannya begitu tepat. Setiap tusukan mengirim erangan tertahan yang nyaris tak terdengar. Ia menyapu lorong dalam gudang itu seperti bayangan kegelapan itu sendiri. Tubuh-tubuh rebah satu demi satu tanpa sempat menyadari teror yang mengepung mereka. Tangan Sarman gemetar bukan karena gentar, melainkan karena luapan dendam yang selama ini dipendam, kini terlepas bagaikan banjir di malam buta. Setelah semuanya terhenyak dalam sunyi mematikan, hanya satu pria yang tersisa, yang Sarman yakini memegang peran paling keji, lelaki bertangan luka, simbol kejahatan yang telah merenggut nyawa ibunya. Cahaya bulan yang menembus celah atap menyinari wajah Sarman yang tertutup kain hitam, menciptakan pendar dingin pada mata pisau yang menetes setitik darah. Pria itu gemetar, mengangkat tangannya dengan panik, matanya liar mencari celah untuk kabur. Namun, di hadapannya berdiri sosok yang dulu adalah tukang gorengan sederhana, kini menjelma eksekutor tanpa ampun. Hening yang tercipta begitu mencekam, seakan setiap molekul udara membeku. Tak ada lagi tawa, hanya deru napas keduanya yang bersilang di antara bau besi darah. Sarman membiarkan ketegangan menggantung, menikmati ketakutan yang mencengkeram si pembunuh, sebelum melangkah mendekat untuk mengadili nasibnya. Di sudut gudang yang nyaris tanpa cahaya, Sarman menekan tubuh pria itu ke dinding rapuh, hingga terdengar derak kayu yang hampir patah. Mata Sarman menyala, menembus gelap dengan gairah dendam yang mendidih di dadanya. Begal itu memohon ampun, bersikeras bahwa ia cuma pesuruh, hanyalah pelayan kecil dari bos yang jauh lebih kejam. Nafasnya memburu, memercik bau alkohol, keringat, dan ketakutan. Tetapi Sarman telah menutup telinganya rapat terhadap rengekan ini. Ia tak lagi tertarik pada alasan, tak sudi mendengar segala pembelaan yang terselip dalam kepanikan. Dengan tangan yang bergetar namun tak menggigil oleh rasa iba, ia menuntut satu hal, di mana barang-barang ibunya. Sarman membutuhkan bukti nyata bahwa sang begal memang pelaku hina yang menggasak harta terakhir mendiang ibunya. Hati si begal seakan tersayat saat merogoh saku dan mengeluarkan kalung peninggalan yang pernah menggantung di leher Mak Prianti. Cahaya bulan yang menerobos celah atap memantul lemah pada logam kusam itu, seakan turut menyaksikan babak akhir dari tragedi ini. Si begal meracau, mencoba membalik fakta, mengklaim bahwa ia hanya memungutnya, atau bahwa bosnya yang menyuruh, apapun agar nyawanya selamat. Namun, Sarman tak lagi peduli. Laki-laki yang dulu adalah penjual gorengan baik hati itu, telah berubah menjadi hakim yang dingin tanpa mahkamah. Kalung itu cukup untuk mengunci vonisnya. Kebohongan tak akan menghapus jejak darah ibunya, dan malam ini, di sudut gelap gudang, tak ada ruang bagi maaf atau kemurahan hati. Di detik-detik menegangkan, ketika pisau Sarman nyaris mencium daging leher pria itu, sebuah pertanyaan menusuk benaknya lebih tajam daripada logam yang ia genggam. Apakah ini yang ibunya inginkan? Kenangan akan wanita lembut yang selalu menyuguhkan teh hangat dan doa, yang melindunginya dengan kasih sayang tak bersyarat, tiba-tiba meronta dalam pikirannya. Setetes air mata bergulir, membasahi wajah yang penuh luka batin. Tangan Sarman gemetar, bukan karena takut, tetapi karena gentar pada pilihan yang kini menuntut keputusan segera. Ia melihat bayangan ibunya, hidup dalam ingatannya, membisikkan sesuatu yang tak jelas. Mungkin pengampunan, mungkin juga pembalasan halus yang tak memerlukan darah. Namun, seketika gambaran ibunya yang terkapar dengan leher terluka kembali mendesak masuk ke benak Sarman, menghantam keras setiap keraguan untuk memberi ampun. Dalam hiruk pikuk batin yang semakin berdenyut, ia menunduk, melepaskan tangis tertahan. Tak ada lagi kata-kata, hanya tarikan napas tercekat yang mengiringi keputusan pahit.
Dendam yang telah lama dibiarkan tak dapat dibendung. Sarman, yang tak pernah membayangkan dirinya menjadi algojo, kini melebur dalam kekerasan yang sama bengisnya dengan para begal itu. Suara pria tersebut berubah menjadi rengekan tercekik, sebelum lenyap diambil gelap malam. Di luar gudang, dunia tetap berputar, bulan tetap bercahaya pucat. Tapi di dalam diri Sarman, sesuatu telah remuk dan tak mungkin kembali utuh. Ia telah menyeberang batas yang dulu dijaga oleh doa dan harapan ibunya, menyerah pada gejolak dendam yang meneriakkan balasannya di tengah malam bisu. Pagi yang seharusnya cerah itu justru diwarnai kegaduhan tak biasa. Di ujung kampung, di sekitar gudang tua yang semalam sunyi, warga berbondong-bondong berkumpul. Tidak ada lagi tawa kasar para begal, tidak ada lagi suara mesin motor yang menderu menakutkan. Yang tersisa hanya tubuh-tubuh kaku dengan luka-luka menganga, menyerahkan rahasia kematian mereka pada sinar mentari yang tak peduli. Polisi datang dengan tergesa, wajah-wajah mereka tegang, menggambar garis-garis kuning pembatas di sekitar mayat. Mereka bertanya, menyisir, mengintai mata-mata yang mungkin melihat apa yang terjadi. Namun tak ada bibir yang rela bersaksi. Penduduk kampung menggeleng, pura-pura tak tahu, sebagian menunduk, mungkin diam-diam bersyukur bahwa teror yang mencekik mereka tiap malam akhirnya lenyap. Beberapa warga berbisik bahwa ini adalah karma, hukuman semesta atas kejahatan yang tak pernah diadili tuntas. Angin pagi berembus, membawa desau daun pisang dan aroma takut yang samar. Di sudut lain kampung, Sarman berdiri di samping gerobak gorengannya. Ia menunduk, tangannya lincah menjatuhkan irisan tempe ke dalam minyak mendidih, menciptakan bunyi gemerisik yang biasa. Tak ada yang mencurigai, tak ada yang bertanya mengapa raut wajahnya pucat, kenapa senyumnya tak lagi semanis dulu. Hanya minyak dan aroma gorengan yang mencoba menutupi semua jejak. Saat ia menatap ke dalam kuali, melihat gelembung-gelembung kecil yang meletus di permukaan minyak panas, seolah ia menyaksikan dosa-dosa yang direbus habis malam tadi. Apa yang ia lakukan telah menyelesaikan satu masalah, tapi entah mengapa, ia merasa justru membuka gerbang ke masalah yang lebih besar. Bagaimana caranya berdamai dengan bayangan ibunya, dan dengan dirinya sendiri, sekarang setelah tangan ini berlumuran darah yang tak tampak di mata orang lain. Sejak malam gelap yang menjadi saksi balas dendam itu, teror begal benar-benar sirna dari kampung. Penduduk yang tadinya hidup dalam bayang-bayang ketakutan kini berani keluar malam, menyalakan lampu di teras, dan berbincang di ujung gang sambil tertawa pelan. Suasana kembali menyerupai masa lalu yang tentram, seakan kilat keburukan telah berlalu. Namun, di balik gerobak gorengan yang kini kembali berkeliling, Sarman menyimpan rahasia yang tak dapat dilihat siapapun. Ia masih tersenyum pada pelanggan, menyapa anak-anak, menyuguhkan tempe mendoan dan cireng seperti biasa. Tetapi di dalam dadanya, ada ruang hampa yang tak kunjung terisi, luka batin yang menganga, tak tersentuh kata-kata penghiburan atau derai tawa para pembeli. Ia telah menuntaskan dendam, tapi dengan harga yang mahal, jiwanya sendiri. Di tengah aroma minyak goreng dan tepung yang renyah, ia kadang terpaku, menatap lurus ke arah jalan setapak yang panjang. Ia tahu perbuatan yang telah dilakukannya melawan ajaran sang ibu, yang dulu selalu mengutamakan kasih sayang dan kebaikan. Meski dendam terbalas, bayangan ibunya yang sekarang tetap terukir di palung ingatannya. Ia tak dapat menghapus itu, juga tak dapat mengembalikan kemurnian yang lenyap selamanya. Kini ia hanya dapat berharap, seiring berlalunya waktu, dosa-dosa yang melekat di tangannya akan perlahan terkikis. Mungkin suara doa ibunya, yang entah berembus dari mana, akan menjadi hembusan lembut yang menuntun langkahnya menuju pengampunan, entah di dunia ini atau di alam lain, saat semua rahasia akhirnya terungkap.